padahal saya itu keluar itu ya mungkin main volley, mungkin kadang kan dulu belum belum punya HP ya, jadi sulit untuk pamitan. Itu saya nulis kertas di atas meja, Pak saya kemana gitu. Jadi nulis kertas pamitannya itu nulis di kertas itu, soalnya ya takut bapak saya kan keras kalau didik anak itu. Dulu pernah saya tuh benci banget sama bapak tuh. Saya itu udah gede, udah dewasa waktu kuliah tuh, kenapa kok masih kayak di anak kecil, dididik saya kayak anak kecil gitu loh. Jadi di kemana-mana itu diantar, dianus, pokoknya intinya nggak boleh lepas dari pandangan dan cengkeraman bapak saya. enggak. Jadi kayak aku tuh udah besar, aku bisa bisa milih yang baik dan yang buruk itu udah bisa memilih lah intinya gitu. Tapi bapak saya tetap kekeh, pokoknya kalau kamu belum lulus, kamu itu masih saya anggap anak kecil. Seperti itu. Gitu. Pokoknya kamu belum nikah, belum lulus, belum kerja, itu masih saya anggap anak kecil. Berarti sampai no pacaran? Iya, ya takut semua sama bapak, Mbak. Bapak aja kayak gitu. Saya berteman sama cowok itu loh, temenan kok sama cowok, temenan itu ya sama cewek. Gitu. Jadi awalnya itu memang saya pilihannya di bidang olahraga atau kepolisian, tapi berhubung bapak tidak mau saya tinggal di luar Kediri, jadi ya saya harus ganti ponting lagi, ganti bidang. Jadi adanya di Pare, daerah dekat rumah saya itu keperawatan, jadi saya ngambil keperawatan itu pun bapak yang mengusulkan. Pertama itu saya juga stres, soalnya kan perawat itu harus lemah lembut, harus berparas cantik lah ya, soalnya kan memang perawat itu harus memiliki body language bagus gitu. Saya pertama kali masuk itu minder sekali karena memang bukan dunia saya itu. Saya merasa saya harus adaptasi lagi, soalnya kan Mbak tahu sendiri saya tuh anaknya kan tomboy. Kalau disuruh kayak perawat kan harus lemah lembut ya, paling nggak punya modal itulah lemah lembut. Ya kalau perhatian sama orang itu harus ngomongnya juga harus baik, kita harus mengerti, empati, simpati itu harus ada kalau memang jadi perawat. Dan waktu itu saya belum mengenali diri saya sendiri itu, aduh stres sekali karena ya memang itu bukan dunia saya gitu. Tapi saya selalu ingat kalau bapak saya itu selalu mendukung, dan pokoknya kedua orang tua saya mendukung dan selalu memotivasi. Insya Allah saya bisa gitu. Amin. Dan intinya saya itu berharap kalau misalnya saya nanti sudah
saya sampai intinya sampai bagaimanapun usaha saya harus mengurus orang tua saya itu sampai istilahnya gimana ya Mbak ya, harus tetap kumpul gitu loh. Amin ya rabbal Maksudnya alamin. saya pengennya itu ibu saya tuh pulang, jangan di sana terus. Jadi saya kan sudah ya alhamdulillah lah kalau untuk menghidupi sehari-hari mungkin saya juga insya Allah sudah bisa, karena memang tekad saya bekerja di sini memang untuk membahagiakan orang tua saya gitu. Dan ya itu jangan sampai terjadi lagi misalnya adik saya minta uang terus buat beli jajan istilahnya tidak punya itu. Ya itu buat dorongan motivasi saya selalu semangat. Dulu itu waktu kuliah itu saya sempat down karena memang tahu darah itu loh Mbak. Itu saya tuh takut sekali, dan saya benar-benar stres itu. Terus waktu itu bapak bilang, waktu sebelum saya sekolah kan saya dikasih pertanyaan untuk benar-benar, maksudnya kalau sekolah ya sekolah itu. Jadi itu ada pertanyaan gini, sampean mau tak sekolahin, pengen sekolah, kerja, atau nikah? Nah itu pilihannya. Terus saya pengen jawab sekolah. Benar sekolah, iya. Kalau sekolah berarti komitmennya sekolah, nggak ada kata pacaran atau pengen kerja atau pokoknya bapak nggak mau dengar kamu pengen putus sekolah atau dengan alasan apapun. Jadi ya dipikir dulu sebelum daftar itu, kamu pikir-pikir dulu aja, jangan langsung jawab. Terus 3 hari itu saya jawab. Pokoknya 15 hari, kasih waktu 15 hari sih. Tapi 3 hari saya sudah menjawab, saya pengen sekolah. Ya udah, terus sama bapak langsung didaftarin ke akte itu. Ya itu, selama kuliah itu bapak keras sekali. Pokoknya saya pulang kok telat, sedikit aja udah aduh. Dimarahin. Pokoknya kan bapak saya kasar Mbak. Kalau di anak itu memang keras sekali. Pokoknya telat dicari sampai ketahuan kayak bohong atau gimana itu udah. Padahal saya itu keluar itu ya mungkin main volley, mungkin kadang kan dulu belum punya HP ya, jadi sulit untuk pamitan. Itu saya nulis kertas di atas meja, Pak saya kemana gitu. Jadi nulis kertas pamitannya itu nulis di kertas itu, soalnya ya takut bapak saya kan keras kalau didik anak itu. Jadi ya tapi ya bersyukur dengan kekerasan bapak sampai menjadi orang yang benar-benar dibutuhkan banyak orang loh, ya nggak? Iya dulu pernah saya tuh benci banget sama bapak tuh. Saya itu udah gede, udah dewasa, waktu kuliah tuh kenapa kok masih kayak anak kecil, dididik saya kayak anak kecil gitu loh. Jadi di kemana-mana itu diantar, dianus, pokoknya intinya nggak boleh lepas dari pandangan dan cengkeraman otak saya. enggak. Jadi kayak aku tuh udah besar, aku bisa milih yang baik dan yang buruk itu udah bisa memilih lah intinya gitu. Tapi bapak saya tetap kekeh, pokoknya kalau kamu belum lulus, kamu itu masih saya anggap anak kecil. Seperti itu. Pokoknya kamu belum nikah, belum lulus, belum nikah, belum kerja, itu masih saya anggap anak kecil. Segitunya. Ya, akhirnya ya mau nggak mau adik saya juga gitu. Tapi kalau didik adik saya itu beda lagi, soalnya adik saya kan kalem, lemah lembut gitu anaknya. Jadi beda cara didik anak itu beda. Kalau saya kan kasar. Jadi ya didikannya lebih keras. Jadi Dek, pada waktu masa belajar di jenjang universitas itu kan berarti sampai no pacaran. Iya. Ya takut semua sama bapak aja kayak gitu. Saya berteman sama cowok itu loh, temenan kok sama cowok, temenan itu ya sama cewek gitu. Jadi
lah. Praktek di rumah sakit kan, masa praktek itu kan pasti ada cowoknya dan ada ceweknya toh. Nggak mungkin cewek semua, itu nggak mungkin. Nah itu kan pasti ada tugas atau apa gitu kan, harus belajar kelompok dan harus dikerjakan secara kelompok. Itu pun ditungguin sama bapak itu, sampai teman-teman itu, duh ini bapak kok the best banget nungguin anaknya, padahal udah remaja, udah ya istilahnya mau mendekati dewasa lah, sampai malu kadang. Tapi ya saya pikir-pikir juga, ya alhamdulillah lah saya punya bapak itu perhatian gitu, sampai segitunya ngurusin anak. Soalnya ya bapak merasa ditinggal istri di Hong Kong, di Taiwan, itu kan juga ya berat kan, bapak ngerangkep mama, ngerangkep ibu. Double, ya, perang gandanya double. harus benar-benar. Dek, satu pertanyaan, sayang nggak sama bapak? Ya sayang banget. Coba kalau misalnya bapak lagi lihat tontonan ini, videonya lewat, apa yang sampaikan untuk bapak? Untuk bapak ya, semoga sehat selalu diberikan umur yang panjang, lebih mendekatkan diri kepada Allah, selalu sayang sama keluarga, terutama sama ibu saya. Dan mama pun juga begitu. Ibu saya juga, saya harapan saya bisa bersatu lagi sama keluarga. Amin. Lah Dek, pesan untuk ibunya yang mungkin hari ini masih ada di luar negeri ya, tapi suatu saat pasti pulang ke kampung halaman. Apa pesannya buat ibu? Dan ungkapan sayang seperti apa buat ibu? Saya sangat merindukan kasih sayang seorang ibu. Dari usia saya yang masih kecil, dari kelas 6 SD sampai saya menikah, sudah punya anak satu, saya ingin ibu saya itu kasih sayang ke anak-anaknya itu memang beliau melebihi daripada dirinya sendiri. Buktinya dia kan beliaunya itu rela berpisah dengan orang tua, dengan anaknya dan keluarga. Jadi saya harap selama itu sudah meninggalkan keluarga, saya harap kasih sayang sama keluarga masih utuh dan tidak ada yang menandingi selain keluarga saya. Amin. Semoga ibunya melihat tontonan ini dan bangga sekali sama Dek Resti Maulin Agustin. Oke, Dek Resti, tadi kan udah cerita masa lalunya seperti apa. Nah, proses pas waktu jadi perawat itu seperti apa, Dek? Perjuangannya? Perjuangannya pertama itu lulus, kita kan di kampus itu kan kerjasama dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit di daerah sini, di Paris ini. Nah itu saya magang selama 6 bulan di sini. Itu juga kerjasama dari kampus, dari pihak kampus. Dan alhamdulillahnya saya diperpanjang dengan ruangan yang ada di rumah sakit ini. Ya pertama itu magang selama 3 tahun, ya gajinya ya nggak seberapa. Cuma saya mikirnya yang penting saya kerja dan menolong orang yang sakit dan memanfaatkan ilmu yang sudah saya dapat. Itu sudah cukup bagi saya untuk mensyukuri apa yang sudah saya dapat selama ini dan saya kerjakan selama ini. Dan alhamdulillahnya dulu itu sebelum saya diangkat di sini juga, di pegawai di sini juga, saya pernah diberhentikan selama 3 minggu karena ya ada sesuatu mungkin ya, pengurangan kerja kan. Kalau magang kan belum resmi ya Mbak ya. Kalau magang kan belum resmi, jadi kita diberhentikan. Terus selama 1 minggu itu saya pulang itu nangis ke bapak saya gimana, saya udah nggak kerja, terus mau ngapain gitu. Saya sudah menghabiskan, ibaratnya saya sudah menghabiskan dana orang tua saya kan banyak sekali. Jadi kok saya nganggur kan, ya saya merasa gimana ya caranya gitu. Saya melamar di semua tempat, belum ada yang diterima. Dan alhamdulillahnya pada rekrutmen
Alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa melihat ini rumah sakitnya ya yang di daerah Pare. Dek, pas waktu apa tuh namanya pertama kali pegang pasien, perasaannya seperti apa? Seneng, bangga, sedih atau apa? Yang pastinya senang, karena ya itu tadi, pertama kan saya merasa ini bukan dunia saya, tapi ternyata orang lain percaya terhadap saya untuk bekerja di rumah sakit ini. Jadi ya saya bangga sekali, sangat-sangat senang lah, intinya terharu. Soalnya kan memang saya dari dulu memang bukan awalnya bukan keinginan saya, tapi saya bisa melawan rasa takut dan stres itu, dan akhirnya ya alhamdulillah dengan usaha keras saya bisa menerima sampai sekarang, alhamdulillah. Lah Dek, sekarang kan musim pandemik COVID-19. Apakah sampai tidak khawatir atau bagaimana cara menanggulangin perasaan-perasaan yang kebanyakan orang itu sangat takut dengan virus itu tadi, padahal itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sampai menanggulangin ini? Yang pertama itu kita harus yakin ya, karena memang dari lulus itu kan kita sudah disumpah jadi sama atasan kalau memang dengan keadaan apapun kita harus tetap berjuang, jiwa raga. Soalnya kan memang yang ditangani kan nyawa, bukan main-main ya, nyawa seseorang. Dan orang yang di rumah sakit itu pasti stres, dilema, dan perasaannya itu tercampur aduk lah. Intinya kita yakin, kita niat menolong sesama, kita sama-sama berusaha untuk menyembuhkan sesuai ilmu yang didapat, dan keluarganya harus sama-sama berdoa sama Allah, karena kan tidak lupa yang menyembuhkan itu Allah, dan yang berusaha jadi ya kita sama-sama yakin lah intinya. Kalau misalnya kita yakin kita bisa menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, yang dianjurkan oleh pemerintah, insya Allah kok penyakit itu nggak mau mampir sama kita. Jadi suami saya ini juga kerjanya di sini dan di ruangan COVID juga. Jadi ya, dan saya di rumah juga ya resiko punya anak kecil juga, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya aman. Ya enggak itu, pokoknya kita selalu berusaha dan tidak lupa untuk berdoa sama yang di atas. Amin. Dek, selama 5 tahun bekerja di rumah sakit, pernah nggak mengalami hal-hal yang mungkin menyenangkan atau yang tidak mengenakan, atau apa yang sampai saat ini masih teringat di benak sampean? Ya, pernah sih. Ya mungkin berselisih sama teman. Kalau sama pasien sih jarang ya, hampir tidak pernah. Kalau sesama teman kerja itu mungkin kan ya biasa lah, kan ya orang banyak punya prinsip sendiri-sendiri. Jadi kadang ada yang gimana ya, perilakunya itu di luar batas gitu loh. Kadang saya juga merasakan saya di sini masih belum PNS, masih kontrak. Iya, kadang ada jenjang kesenjangan antara PNS sama kontrak itu sangat-sangat mungkin kadang yang menyinggung. Tapi itu semua buat motivasi saya untuk menjadi lebih baik. Jadi masih ada seniornya gitu kan, maksudnya misalnya sampean masih kelas 1, masih ada kelas 2, jadi yang kakak kelasnya ini agak gimana sama sampean gitu. Tapi buat sampean nggak apa-apa, enjoy gitu aja. Enjoy, soalnya kan ya memang kita harus memahami orang banyak punya prinsip sendiri-sendiri dan punya sifat masing-masing kan. Semua orang nggak sama, pengennya gini, pengennya ada yang pengen gitu, ada yang pengen gini gitu. Kita ya harus memaklumi lah, intinya gimana ya, sama-sama memahami. Kalau misalnya sangat kekeh ya kita yang memahami gitu aja. Kalau masalah sama pasien insya Allah nggak ada.
mungkin ada pasien yang pernah tersembuhkan penyakitnya atas perantara tangan sampean, terus mereka mengucapkan rasa terima kasih, memberikan sesuatu yang buat sampean, walaupun satu bungkus kue atau apa, membuat sampean wow ini istimewa buat saya gitu loh, ternyata saya bermanfaat gitu. Ada nggak seperti itu, kisah-kisah seperti itu? Ya ada sih, ada. Dulu itu pernah sampai apa, kan saya juga gimana ya, tanggung jawab kan ya Mbak ya, gimana sih rasanya jadi rumah sakit dan yang di tangan itu sesama kita gitu, dan kita memang harus benar-benar tanggung jawabnya itu penuh lah intinya. Nah itu ada tiap hari itu ngeluh, Mbak saya kok gini gitu. Terus saya kasih semangat, soalnya kan itu kecelakaan dan dia masih remaja cewek. Ya intinya itu rendah diri lah dia sudah tidak pede gitu. Terus saya kasih motivasi, ya mungkin dibalik semua ini ada hikmahnya, jangan patah semangat, pasti ada jalan keluarnya. Dia itu sampai nangis gitu ya, saya kasih semangat. Terus saya tiap 2 jam sekali, 3 jam sekali itu saya datangi di ruangannya, dan dia benar-benar mengucapkan terima kasih karena sudah kayak rasa rendah diri itu semakin menipis, karena ya memang semangat lagi, gimana ya, semangat lagi ya. Salah satunya itu kalau saya ceritakan banyak. Iya, oke. Banyak sekali. Oke Dek Resti, satu motivasi buat mungkin teman-teman nih Mas yang lagi nonton channel ini untuk menjadi seorang sampean posisi seperti ini, bekerja di rumah sakit, perawat, dokter dan lain sebagainya di bidang kesehatan, apa motivasinya biar teman-teman pada belajar? Pada intinya kita jangan lupa untuk berusaha dan berdoa. Sesulit apapun perjalanan yang kita hadapi, itu semua pasti ada hikmahnya, jalan keluarnya, dan nggak ada, semua kesulitan itu nggak ada jalan keluar. Jadi tetap semangat, tetap yakin kalau kita bisa, pasti insya Allah akan mengabulkan semua apa yang kita inginkan. Sebenarnya nggak yang kita inginkan sih, kan Allah yang lebih tahu ya, yang lebih tahu kita bisa mengalami ini semua. Jadi intinya tetap yakin, semangat, berusaha, dan jangan patah semangat, pokoknya tetap semangat terus untuk menggapai semua ini. Amin. Terima kasih Dek, obrolan hari ini semoga bermanfaat buat kita dan juga buat teman-teman yang melihat channel ini. Dan sudah terima kasih waktunya sudah diberikan untuk Mbak ya. Dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, karena ini kan juga nanti ada jam kerja di rumah sakit, takutnya nanti ada pasien atau apa ya Dek. Iya, sama-sama. Pokoknya kita semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang Amin. Amin. bukan dari penyakit yang berbahaya, wabah yang berbahaya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke Dek, terima kasih dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.